tangan buat Wah, ramai sekali hari ini. Selamat siang. Assalamualaikum. Selamat bergabung lagi bersama saya Kak Rose di No Secret. No secret. Seru ya, biar semangat hari ini. Selain kita nanti akan menyambut beberapa tamu yang akan berbagi cerita di sini. Seperti biasa kita lihat-lihat dulu ada berita apa sih yang lagi ramai menuai komentar-komentar yang membuat kita juga ikut kayak pengen tahu banget. Langsung saja kita scroll, update. Ada berita apa nih kalau di sosial media, di dunia maya ya. Satu ada filmnya ya kemarin apa tadi sih dia sharing bahwa dia baru aja ditipu sama asistennya. Bukan ditipu ya, uangnya yang ada di TikTok itu diambil sama asistennya. Padahal dia sendiri udah berapa tahun gak pernah ngambil duit dari keuntungan jualannya itu. Sampai 1,3 miliar, begitu dia mau ambil tinggal 1 juta saja. Yang satu lagi ada postingannya Aura Kasih. Nah ini kayaknya yang mau kita bahas lebih panjang ya. Ini kayak mungkin kemarin pagi atau siang gitu. Dia posting nih Aura Kasih. Dari belakang sih ada cowok sama ada anak kecil pakai tas pink. Ya, tulisannya ada lagi nih, mamanya lagi rawat inap. Alhamdulillah untung ada dia yang antar jemput. Thank you sayang gitu kan ya. Ini kita terjemahkan USYG sebagai thank you sayang. Cuman ya udah ada belakang terus ditutupin stiker. Terus stikernya tulisannya Taurus. Bukan bintang yang lain, hanya Taurus ya. Jadi kita menduga-duga kalau Taurus itu berarti kira-kira dia lahirnya di bulan apa sih? Mei ya. April, Mei gitu kan. Sementara kalau ada lagi itu yang Bapak itu kan di bulan apa sih? Oktober dia. Jadi bintangnya apa dia? Oh Libra. Jadi bukan. Nah itu kalau dari kulitnya sih agak tanning ya. Cuman yang menjadi pertanyaanku ini kan fotonya dari belakang. Katanya mamanya lagi dirawat. Jadi ini yang motret siapa dari belakang? Oh ada lagi ya. Oh ya dikirim ya gitu cekrek gitu ya ke ibu yang lagi dirawat. Nah emang ini kayak menyiratkan bahwa Aura udah ada pasangannya. Sejalan juga dengan beberapa hari yang lalu, Aura juga sempat ditanya-tanya sama wartawan. Dia sudah spill bahwa dia sekarang lagi ada yang dekat sama cowok yang katanya udah deket sekitar berapa tahun? 4 tahun. 4 tahun itu berarti tahun 2021. Ya, coba kita lihat nih cuplikan wawancaranya berikut ini. Sebuah wawancara yang sulit ya, jawabannya pendek-pendek soalnya. Komentar netizen coba kita lihat gini. Pengaturan, ini yang komen Safa Marwah ya. Ini perlu kita telepon nih Safa. Maksudnya pengaturan gimana ini Safa? Ya kan. Yang berikutnya coba kita lihat. Oh ganti pemain dulu biar nggak ketahuan. Kata dia ketahuan apa sih maksudnya aku bingung. Yang berikutnya coba kita lihat. Cuma buat alihkan sementara aja nggak sih gitu. Ada lagi coba kita lihat. TKT diperiksa KPK. Oke TKT ini kita terjemahkan bebas sebagai kependekan dari takut ya. Kenapa gitu, kenapa ada komen seperti itu? Karena kan kemarin nama Aura kan sempat dikait-kaitkan gitu dengan Pak RK. Lagi ada kasus yang bergulir juga tuh. Nah itu lagi ada penyelidikan juga, ada beberapa orang yang diamankan. Terus ada yang sempat di-spill lah, kemarin Lisa Mariana juga kan. Sampai dia ngomel-ngomel, Lisa kenapa aku lagi sih bukan pemeran utamanya gitu. Siapa Lisa? Ya udah sih kalau gitu. Ada lagi gak komennya? Udah gak ada komennya. Terus apa? Ada apa? Oh ada lagi. Gak ada, harus buka lagi tuh. Kayaknya belum ada, tamu kita belum datang. Jadi kita buka komentar lagi atau enggak ke filmnya deh. Coba ke filmnya. Ada gak filmnya? Oh, tamu kita lagi on the way. Oke, sambil nunggu dia tingtong ya, kita buka dulu aja sejarah hidupnya. Berikut ini. Ya, ini kalau gaya yang dibuat oleh Pak Ustadz ya. No secret? No secret. Silakan duduk Pak Ustadz. Pak Ustadz buru-buru amat, jogetnya kurang lama deh. Katanya nggak usah jadi teman-teman. Iya benar. Pak Ustadz, ya. Ini kan kita hari ini kan merayakan. Sebenarnya gini,
tidak kita mengatakan perayaan. Tapi memperingati. Peringatan. Oh, peringatan. Karena perayaan itu hanya untuk Idul Fitri, Idul Adha. Oh, jadi memperingati Memperingati. kalimat yang tepatnya ya, kalau yang tepat ya. Nah, ini ada pertanyaan nih, kenapa kalau Maulid Nabi di Arab Saudi Oke. itu nggak boleh dirayakan? Ya. Atau ada acara atau ada apa gitu kayaknya. Kita mau nanya nih, benar atau enggak ini Pak Ustadz ya, kan ada artikelnya. Kenapa tidak ada perayaan Maulid Nabi di Arab? Ini alasannya. Terus juga kemarin ada berita tuh ya, ada berita ini ada sejumlah WNI gelar acara Maulid di Arab Saudi diringkus polisi karena Ya. dianggap tidak ada izinnya dan dianggap bid'ah juga. Ya, Gimana? sebenarnya gini, Maulid itu adalah kelahiran Nabi. Jadi kembali lagi, tidak ada lagi syariat Islam selain Idul Fitri, Idul Adha. Itu namanya syariat. Sementara Maulid itu bukan syariat. Oke. Jatuhnya syiar. Makanya hari raya dalam Islam hanya 2. Idul Fitri, Dan Idul Adha. Idul Adha. Dan tidak boleh lagi ada hari raya selain hari raya Idul Fitri. Yang lainnya pun namanya syiar. Syiar, apa itu syiar? Syiar, disiarkan. Siapa itu Penny Rose? Penny Rose itu pembawa berita acara yang di Trans TV. Oh ya, kenapa bisa tahu? Karena disiarkan di TV. Oh. Itu makna syiar. Di Arab Saudi itu maaf tidak menggunakan acara Maulid, tidak memperingati karena memang alirannya beda. Oke. Karena kanan ada Maliki, Ambali, Hanafi, kemudian ada Syafi'i. Oke. Yang gunakan Maulid itu adalah Syafi'i. Oke. Nah, ini kan kalau di Indonesia, ini kalau memperingati Maulid Nabi itu ada banyak daerah banyak. yang kemudian mengadakan beberapa tradisi ya, ritual kegiatan gitu ya. Ya. Tradisi Maulid di berbagai daerah. Ini di Keraton Kasunanan menggelar pertunjukan wayang kulit dan musik gamelan. Kemudian selama ada rangkaian acara dari Sekaten selama 15 hari. Puncaknya ditandai dengan kirap gunungan yang berisi hasil bumi. Ya. Terus ada lagi di daerah Banyuwangi, endok-endokan ya, telur-teloran, jadi telur dihias kertas warna-warni. Sama di Makassar juga. Oh, Makassar juga ada. Namanya apa kalau di Jawa? Telur maudu. Hah? Telur maudu. Telur maudu. Maudu. Cara menghiasnya telurnya juga Bias sama. juga. Jadi telurnya itu ditusuk. Kayak gini. Beda-beda. Oh, beda. Jadi dia telurnya matang. telur mateng, kemudian diwarnai di luar, kemudian ditusuk. Oh, tusuk terus Maksudnya itu dunia ini bulat lalu ditusuk dengan la ilaha illallah. Oh, gitu maknanya. Karena telur itu disimbolkan adalah kelahiran. Ada lagi coba kita lihat tradisinya. Di Kudus ampiang Maulid ya, membawa nasi kepal, buah dan sayur sesaji diarak keliling sebagai bentuk syukur dan doa. Iya. Kemudian didoakan oleh tokoh agama. Kemudian Karena ada gini, lagi. Maulid itu kan kelahiran Nabi. Ketika Nabi lahir itu sebenarnya ini baca aja. Iya, di Kendal itu weh-wehan, tukar-tukaran makanan khas Kaliwungu kepada sesama tetangga sebagai bentuk silaturahmi dan kebersamaan. Jadi sebenarnya begini, mereka itu pada ngumpulin sumbangan. Jadi artinya sedekah untuk Nabi. Oh. Nabi bermaulid dengan cara apa? Berpuasa Senin. Kenapa Nabi berpuasa Senin? Karena hari Senin adalah hari kelahiranku. Bahkan Abu Lahab, paman Nabi, yang waktu itu belum membenci Nabi, begitu bahagianya sampai beliau membebaskan budaknya. Sampai disebutkan dalam satu riwayat, setiap hari Senin Abu Lahab tidak disiksa di kubur karena pernah bergembira atas lahirnya Nabi. Oh gitu. Jadi kita juga boleh mengikuti Harus. Nabi. Dengan bermaulid, dengan berpuasa Senin, Berpuasa atau Senin. kita bersedekah untuk peringatan maulid. Oh gitu. Jadi kalau ada peringatan maulid kita sama-sama bersedekah. Ini sedekah buat Nabi ya, sedekah maulid ya. Tapi akan nanti dikembalikan kepada jamaah yang dikasih. Oke. Nah ini kalau kita lihat ya fakta-fakta tentang Nabi Muhammad Masya itu Allah, kalau kita lihat melalui sosial media, Oke, kita lihat. melalui di scroll apa saja sih gitu ya, beliau itu umi atau tidak bisa baca tulis. Ini aku tadi tanya sama, jadi sampai akhir hayatnya pun Ya. Nabi tidak bisa baca tulis. Jadi disinilah kesempurnaan Al-Quran, kesucian Al-Quran. Nabi tidak membaca dan tidak menulis. Kapan Nabi membaca dan menulis? Nanti dituduh Al-Quran itu buatan Nabi Muhammad. Jadi murni Al-Quran itu murni dari Allah dan bukan buatan Nabi. Karena kenapa? Nabi sendiri tidak pernah membaca. Nabi sendiri tidak pernah nulis. Seandainya Nabi pernah membaca dan menulis, maka dikategorikan bahwa itu adalah cipta buatan. Jadi memang sengaja Sengaja. seperti itu ya. Makanya waktu turun Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, Iqra bacalah. Malaikat Jibril memeluk Nabi dari belakang waktu di Gua Hira, kemudian disebut Iqra. Sampai disebutkan 4 kali kata Iqra. Iqra, 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 Iqra. Bacalah. Maksudnya baca di sini, baca tulisannya, baca maknanya,
baca, amalkan, dan yang keempat cintai. Membaca itu tidak mesti alif bata 1 2 3 A B C D, enggak. Membaca itu termasuk membaca keadaan, membaca situasi. Jadi kita tidak bisa bawa saking hebatnya Nabi. Ini mujizatnya Nabi adalah Al-Quran. Mujizat ketika ayat Al-Quran turun, ayat Quran turun langsung dihafal. Saking cerdasnya. Jadi dihafal ya. Langsung dihafal. Nah, ya hilang lagi. Kenapa? Hilangnya ya. Beliau Yang ikut berikutnya, beliau ikut dalam pekerjaan rumah tangga. Tuh Ya. catat ini ya. Kalau kita memperingati Maulid Nabi, perlu teladan Nabi yang ini Ya. yang harus Aduh, dicontoh, merinding, ya merinding. kan? Karena Yaitu gini. ikut dalam pekerjaan rumah tangga. Betul. Jadi Nabi itu menjahit bajunya sendiri. Oh. Baju yang dipakai sakaratul maut Nabi itu baju yang paling banyak tambalannya. Saking sederhananya. Bahkan Nabi membantu membersihkan rumah. Jadi seorang laki-laki bukan berarti hina kalau mengerjakan pekerjaan rumah. Justru jadi mulia. Nah, justru kalau mau mencontoh nih ya, contoh Nabi ini yang beliau lakukan. Beliau Kemudian tidak suka bercanda, tapi tidak pernah bohong Iya. dalam bercandaannya. Jadi Beliau senang silakan bercanda. tapi jangan ada kebohong di dalamnya. Jadi bukan prank gitu ya? Bukan prank, enggak boleh. Ngeprank itu enggak boleh. Sesuatu bercanda silakan, yang penting jangan ada kebohongan di dalamnya. Gimana sih cara bercanda nggak bohong? Gini. Pernah Nabi bercanda begini. Heeh. Tidak ada nenek-nenek di surga. Oh, Sampai nenek-nenek pada nangis. Iyalah, tidak ada lah. Nenek-nenek masih di surga ngerepotin. Pasti dibuat jadi muda. oh. Jadi ibaratnya itu kalimat gantung gitu Iya, ya. jadi seperti Tapi itu itu. adalah sebetulnya fakta Bentuk sesungguhnya. hiburan yang disampaikan oleh Rasulullah luar biasa, banyak canda-candaan Rasulullah yang membuat kayak gini. Makan kurma kan, berlomba makan kurma. Terus Nabi kan Sayyidina Ali, maaf ya, ibaratnya Nabi udah banyak kan. Tapi Sayyidina Ali nggak ada. Ih, kasihan. Apa kata Nabi? Kamu lebih rakus Sayyidina Ali karena biji-bijinya kau makan sekalian. Canda ya, tapi Canda tidak tapi nggak ada berbohong. kebohongan. Yang berikut poinnya yang berikut, beliau tertawa sebatas senyum aja. Karena gini. Gak boleh kita tertawa terbahak-bahak itu Nggak boleh, karena mematikan hati. Oh, Orang yang tertawa terbahak-bahak itu mematikan hati dan meremehkan situasi. Jadi tertawa itu hanya sekedarnya. Bahkan ada beberapa tempat dilarang kita tertawa. Termasuk di kuburan, termasuk di majelis. oh, mematikan hati Pak Ustadz. Mematikan hati. Beliau pernah bergulat dan menunjukkan kekuatan fisik. Iya, Nabi itu kuat. Kuat ya, jadi selalu menjaga fisiknya. Jaga Oke. fisik. Nabi tidak pernah sakit. Jadi Nabi cuma sakit 3 kali. Heeh. Waktu diracun, waktu kena panah, waktu Uhud, kemudian waktu disantet. Turunnya surah Al-Falaq dan An-Nas. Terdapat tanda khusus di antara kedua pundak beliau sini Iya ya. ada. Ada kayak semacam kayak telur puyuh. Sebesar telur puyuh. Ya. Itu tanda kenabian. Tanda Stempel kenabian. khusus ini khatam kenabian menjadi salah satu ciri fisik kenabian. Ya. Gitu. Ya ini mungkin salah satu cara kita juga memperingati. Ya. Saya senang kelahiran juga Nabi bahwa No Secret ini, Masya Allah Tabarakallah, memperingati Maulid dengan cara kita membahas tentang Nabi. Kita tidak pernah melihat Nabi, tapi kita mengingat Nabi dengan cara menceritakan. Kalau dari Pak Ustadz sendiri, teladan Nabi apalagi sih yang itu juga perlu kita ingat gitu, yang menjadi yang perlu kita teladan Itu banyak juga. banget. Ada 4 sebenarnya kalau Maulid itu. Sejarahnya, ajarannya, akhlaknya, cintanya. Ada 4 ini. Mengingat peringatan Maulid, mengingat sejarah, ajarannya. mengingat ajaran, mengingat akhlak keseharian tadi. Akhlaknya, Kemudian dan cinta. terakhir cinta. Cinta itu apa maksudnya? Cinta itu bagaimana kita merasa rindu dengan Nabi, ingin melakukan apa yang disukai Nabi. Orang yang mencintai itu satu, suka menyebut-nyebutnya, bersalawat. Orang yang mencintai itu kenapa? Ingin senantiasa mengingat-ingatnya, mengidolakannya, melakukan apa yang dia lakukan. Oh, seperti itu ya. Nah, sekarang berikut baru kita bahas ya Pak Ustadz. Apa itu? Pak Ustadz juga kan punya kegiatan untuk membagikan apa sih ajaran-ajaran ya kan. Salah satunya juga ke sekolah-sekolah. Ini Oke. kita lihat. Dan bahkan itu banyak anak yang ngefans banget sama Pak Ustadz. Wow, Dan bahkan bikin konten ya. Coba kita lihat yang berikut. kita lihat.
Lord, so with me some are still out seeking glory. He's on my head to leave behind my brother. Itu Genzi ya, berarti ya Genzi bisa menerima Ustadz Maulana. Komentar netizen coba kita baca Yuk nih. kita lihat. Ini katanya ada yang punya ini Genzi ini pada punya tuh. Ada lagi nih pose baru pakai baju kuning ya kan? Tuh. Contohin. Ustadz Maulana juga datang ke sekolah gue katanya gitu. Ini kayaknya posisi aku juga. Yang berikut, that flying kiss gimana coba Pak Ustadz? Yeay. Ulang. Tadi belum ke-shoot. Nah, bukan hanya itu ya Pak Ustadz, tadi juga bikin itu loh tadi. Gimiknya No Secret yang baru itu by Pak Ustadz. No Secret. Yang berikutnya, asik stiker baru. Terus ya, nah kita mau nanya nih. Coba tuh lihat tuh. Like a fairy loh. Bisa keluar dari figur. Kita mau nanya nih, Pak Ustadz, di rumah aku yang baru ini, kita aku punya teman, Pak Ustadz juga bisa berteman sama dia. Oke. Namanya Bob. Apa itu? Bob aja namanya. Kadang kalau dia lagi baik banget ya kita panggilnya Beb. Kita mau tanya sama Bob, aku mau nanya Bob ya. Bob, menurut kamu dari hasil analisa kamu melalui sosial media gitu ya, kenapa sih Pak Ustadz Maulana ini itu bisa diterima di Gen Z? Apa sih yang menyebabkan Pak Ustadz bisa diterima di Gen Z? Coba Bob. Oke, aku jelasin menurut pandangan dan hasil risetku ya. Ya. Ustadz Maulana ini punya sesuatu yang sangat berharga di era TikTok, yaitu karakter. Banyak konten dakwah, namun belum tentu punya voice, gesture, ekspresi, dan personality yang dalam 2-3 detik sudah bisa dikenali. Daripada punya image yang serius ternyata banyak kontroversi, Ustadz Maulana menjadi kesukaan Gen Z karena apa adanya. Ada voice, ada gesture. Sekarang saya bikin senam. Coba ikut senam. semuanya. Oke, baik. Ya, 1, 2, 3. Sehat. Kuat. Panjang umur. Alhamdulillah. Jadi tiap pagi gitu dulu ya Pak Ustadz ya. Okay. Jadi itu kan hasil doa. Ya Hayyu ya Qayyum, la ilaha illa anta birahmatika astagis. Itu doa di pagi hari bagaimana kita bisa semangat. Jadi sehat, jadi dibuka. Ini betul-betul ditekan. Sehat. Enak kan bunyi kan? Enak. Retak. Sehat. Terus kuat, ke depan. Ini diputar ke belakang. Panjang umur. Enaknya alhamdulillah. Aduh, enak banget ngulet gitu ya Pak Ustadz ya. Nah ini ternyata dari zaman dulu juga Pak Ustadz itu aktif di sekolah. Tapi sebagai pembina pramuka, salah satu yang pernah dibina adalah Iqbal Ramadan ya. Ada videonya loh, dia cerita ternyata pernah diajar pramuka sama Pak Ustadz. Coba kita lihat. Jadi namanya dulu Kakak Nur ya? Kak Nur. Jadi nama saya itu Muhammad Nur Maulana. Aku dipanggil Kak Nur. Jadi kalau aku belajar ngajar pramuka itu tetap pakai peci. Oh gitu. Karena saya sudah alhamdulillah udah ustadz di sana. Tapi ngajar pramuka juga. Ngajar agama, terus ngajar eskul pramuka. Jadi nggak pakai topi baret pramuka gitu nggak? Kadang kalau upacara baru. Ada fotonya. Kanur masih ingat nggak Pak Kanur ini? Ya. Apa namanya nih? Sandi. Semapur. Majuan Kanur. Jadi semapur ini digunakan buat informasi buat jarak jauh. Oh iya. Okay. Sebenarnya rumusnya ada 8 ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, apa itu? Arti A. Jadi kalau satu itu A. Gini, A. 1, 2, 3 A. A. 1 dan 2 itu namanya A. Oh, 1 dan 2 A. Oke. Ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi hitungannya rumusannya 8. Kalau 1 ditambah 2 jadi itu namanya A. Kalau 1 ditambah 3 samanya B. 1 tambah 4 C. Terus? Gitu. Dan seterusnya. D gimana D? D. Oke, no secret. No, PR. Keren banget. Tepung pramuka. 3 kali itu pramuka. Jadi tiga kali.
Jadi gini, pramuka, praja muda karena kan pramuka. Sebenarnya tepuk 1 kali, Iya. tepuk 2 kali, tepuk 3 kali, gitu. Aku bisa juga tepuk 1 lagi. Tepuk cheerleaders. Pakai mangap Tepuk tapi. angin. Gak kena ya. Berarti kenal dong sama Iqbal dari dulu Pak Ustadz? Waktu ketemu Iqbal, waktu di Kobe Junior datang kan jadi bintang tamu ketemu aku. Ustaz masih ingat nggak? Aku kan dulu di Artira. Ya, yang ngajarin aku dulu di Artira juga jadi seperti itu. Kayak gitu. Karena waktu itu kan di Artira itu ada playgroupnya, ada TK-nya, ada SD-nya, ada SMP SMA. Itu Dan makanya kebetulan dia si kakaknya Iqbal itu adalah anggota pramuka. Jadi ya Pak Ustadz justru ingetnya sama kakaknya Iqbal. Iya. Ada yang bilang juga nih Pak Ustadz bisa bikin orang nangis kalau lagi jurit malam. Iya. Ditanya apa sih Pak Ustadz, diapain? Saya gini, saya itu di Makassar itu Masya Allah ada banyak kegiatan. Selain kalau ngajar di sekolah sebagai guru agama, kadang jadi guru olahraga. Malam Jumat pagi itu semua satu Olahraga apa? Sumba? Enggak. Tadi pramuka adalah Gini-gini tadi. Jadi Teng tereng teng 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 terereng. Aduh belum lahir ya, Bang. Belum lahir kalian nggak tahu ya dulu. Belum. Ada senam kesegaran jasmani. Oke. pokoknya Baik, terus. SKJ itu. Dan sebagainya alhamdulillah semuanya juga gimana ya? Jadi kegiatan-kegiatan itu banyak. Jadi pesantren kilat bikin nangis-nangis renungan malam. Itu dibawa pengkalian juga ke dibawa jurit juga. malam. Bahkan di kuburan tengah malam ada seperti itu. Oh, di kuburan. Iya. Ngapain? Ya kita Lewat aja. datang untuk mengingat akan kematian macam-macam. Pak Ustadz kayaknya ada tamu kan belnya nggak bunyi sih? Baru. Kalau aku sebut belnya baru bunyi itu belnya. Halo Karo. Langsung aja ya, kamu kan banggain ke rumah aku yang baru, langsung aku kenalin sama Bob ya. Oke. Bob or Beb? Bob, aku mau nanya Bob. Kan tadi udah dibilang tuh ya, dia sekarang tuh banyak banget netizen yang komen kalau dia lagi bikin konten masak. Jadi pertanyaanku buat kamu Bob, kenapa sih Angbin sekarang kalau bikin konten ini setelah dia berpisah ya, komen netizen jadi lebih beragam, banyak yang ngekritik dia. Kenapa Bob? Kalau menurutku, netizen ini secara tidak sadar punya ekspektasi terhadap Angbin. Yang awalnya dikenal sebagai istri domestik, seperti feminim, nurut, keibuan, dan suka masak. Ketika bercerai, ada efek post-divorce glow up, di mana Angbin semakin memperhatikan penampilan, lebih eksplor, dan lebih bebas mengekspresikan diri. Mereka yang pikirannya tertutup mulai berkomentar, kok jadi gini? Kok berubah? Apalagi netizen punya standar yang berbeda untuk perempuan yang baru bercerai. Saranku sih, jalanin aja selama itu bikin Angbin happy. Thank you, Si Bob. Bob ngerti banget ya. Bob itu adalah AI ya. Oke. Jadi dia itu berdasarkan analisa dari sosial media dan komentar-komentar, dia data itu semua dia kumpul, dia rangkum, lalu dia ngomong Tapi begitu. kayaknya aku perlu berteman sama Bob deh. Iya. Kayaknya positive vibes. Positive vibes ya, dia bisa menjelaskan tapi juga tetap memberi semangat Iya, gitu ya. betul. Coba-coba betul. sih kita lihat, emang kenapa sih fashionnya Angbin yang tadi? Tapi aku setuju sih, mungkin ekspektasi orang ya dari yang kamu dulu, Iya, terus kemudian berubah nih, ya. Ada yang komentar netizen bilangnya katanya, kenapa sih bajunya baju-baju bayi? Katanya. Ini ada yang bilang gini, sejak jadi janda kontennya agak-agak ya katanya gitu ya. Kenapa harus ditekankan dengan jandanya itu? Ya kan? Yang berikutnya coba kita lihat. Kak udah cantik tapi outfitnya terlalu jadul katanya gitu. Oh kalau ini bukan masalah bentuk ya tapi jadul katanya. Yang berikutnya ada lagi. Kenapa suka pakai baju anak-anak? Dia mah ukurannya kayaknya ukuran anak-anak ya KW bajunya ya. Enggak sih, ukuran dewasa. Cuman emang aku tuh dari muda perutnya tuh memang kecil banget. tapi memang Bahunya yang lebar. Nggak, tapi ini memang lagi berubah konsep aja kamu. Sebenarnya aku tuh ini aja sih, misalnya lagi jalan-jalan. Ya aku foto aja, posting, bikin konten makan. Cuma mungkin netizen bener kata Bob tadi jadi salfok gitu, memperhatikannya yang lain, misalnya baju-baju aku atau apa. Dari dulu gitu nggak sih? Atau baru sekarang-sekarang ini aja fashion kamu berubah? Sebenarnya sama-sama aja sih dari dulu kalau ikutin yang dulu ya. Cuman kan dulu aku lebih cenderung sering banget di rumah. Jadi banyak kan daster, baju-baju belel. Nah kalau sekarang aku sering Keluar rumah. Jadi pakai bajunya yang rapi. Begitu ceritanya. Sama konten masaknya ya.
Ini yang diperhatikan oleh netizen. Aku nggak tahu ini apakah konsep, karena kemarin tuh juga kan Denada bikin konten masak. Itu juga netizen juga komen gitu. Karena aku baru tahu sekarang itu ada sebuah konsep baru tentang masak. Gitu kan. Masak tuh bukan cuma sekedar masak, tapi ada Iya, banyak banget di TikTok. gitu-gitu kan ya. trendnya. Iya kan? Apakah kamu juga ngikutin yang kayak gitu, kayak motong Aku. itu? Ekspresi ketika motong itu jadi Aku sih nggak pakai ekspresi, cuman aku mungkin supaya nggak bosen, jadi kadang-kadang aku dress up gitu. oh dress up, lebih capek dong Ibu. Masak aja persiapannya udah dari pagi. Ini pakai Jadi dress up. Nggak lah, nggak dari pagi, paling beberapa 30 menit kali. Oh ini konsep baru aja, lebih dress up, nggak pakai dasar-dasar lagi. Udah lama sih, udah waktu aku juga masih menikah sebelum cerai juga konsep-konsep ini udah ada. Cuma mungkin karena aku tuh baru bercerai jadi netizen lebih bold ke masalah aku dress up gitu. Oke. Tapi kamu sendiri terganggu nggak sih dengan komentar-komentar ini? Aku malah sedih kalau nggak ada yang komen. Komen berarti engagementnya tinggi ya. Gak gitu, berarti netizen sayang sama aku. Oh, iya. Peduli gitu loh. Peduli. Ikaros suka ini deh. Ada satu lagi nih postingan kamu juga yang mau kita lihat. Ini Masya Allah seneng banget lihatnya ya. Kamu membagikan video kamu sholat Masya Allah. yang ngimamin anak kamu gitu. Coba kita lihat yang berikut. Wow, udah ada ke Pak Ustadz udah gabung lagi. Tadi udah jalan-jalan ke rumah aku ya. Gede banget kan rumah aku Pak Ustadz? Gede banget, lihat-lihat. Pak Ustadz apa kabar? Alhamdulillah, saya itu selalu tiap tahun pasti ke rumahnya. Oh iya. Suka Iya. mengisi kajian sama Kajian. anak-anak yatim Oh, di gitu. rumah Papa. Di Iya. rumah papanya Kangen sering buat acara buka puasa, acara apa. Jadi sering nyobain masakan yang Bin dong? Enggak dong, itu kan acara besar. Kirain kalau acara di rumah Papa masakan kamu juga enggak? Enggak. Pak Ustadz kalau lihat tadi nih kan Gini, alhamdulillah anak-anak itu memang perlu harus ada keteladanan. Jadi selamat ya. Amin, aduh. Karena yang masih jauh namanya anak banget. itu harus diperkenalkan akidahnya, ibadahnya, akhlaknya. Tiga ini untuk memperkenalkan Allah, keyakinan akan adanya Tuhan, keyakinan adanya Nabi, hari kemudian ada pembalasan, ada surga neraka, itu harus diajarin. Kemudian apalagi pembiasaan dalam al-ibadah, kebiasaan untuk beribadah. Ibadah kita kan tidak terlalu banyak, cuma dua, ibadah lahir, ibadah batin. Ibadah batin itu adalah akidah yang tadi, kemudian ibadah batin adalah syahadat, salat, zakat, puasa, haji. Jadi lima pasal ini, rukun ini harus diperkenalkan sama anak. Karena ibadah kita cuma ini doang sebenarnya. Yang penting anak-anak sudah tahu luar biasa. ini Amin yang jadi imam tuh emang anak kamu yang mau? Jadi tuh Ardashir itu mungkin merasa karena kita tuh tidur berdua, berdua. Kadang-kadang dia tuh jadi merasa alfa kalau sama aku gitu. Jadi ada kecenderungan dia selalu pengen jadi imam aku, pengen ngelindungin. Dia yang ngasih tahu aku, dia yang malah nanya, Ami gimana hari ini syutingnya? Ami udah makan belum? Ya ampun. Dia kalau mau pergi gini, Ami aku izin dulu mau pergi, Ami nggak apa-apa ya. Aku pergi, aku tinggal dulu lah. Assalamualaikum. Dia tuh kayak gitu, emang agak-agak tua. So sweet banget sih. Terus jadi dia suka ini nggak mulai posisi Ami bajunya gitu. Oh iya, dia marah. Dia suka bener-benerin baju aku. Bener-benerin Terus kayak baju. kalau aku ngobrol sama temen aku yang cowok aja, padahal temen best friend aku banget, udah sering ke rumah. Dia suka marahin. Kenapa Ami bicara sama om itu gitu? Aku nggak suka liatnya. Oh ya ampun, udah ada yang jagain ya. Adegan sinetron aku aja dikomenin. Bilang Iya. apa dia? Kenapa Ami ngomong sama Pak Dokter kayak gitu? Ada adegan sama Pak Dokter, dia nggak suka katanya. Ini ngobrol-ngobrol kita mau membahas sebuah fenomena juga nih, mau tanya sama Pak Ustadz. Pak Ustadz ini ada di luar sana gitu, ada seseorang yang bikin konten di Facebook ya. Kontennya itu dia menceritakan mertuanya, yang menurut dia mertuanya, Pak Ustadz langsung ngelirik. Mertuanya itu menurut dia toksik banget gitu, yang memanjakan anaknya, yaitu suaminya gitu. Nih coba kita lihat ya kontennya yang berikut ini. Ngerti gak Pak Ustadz dicampur-campur? Pak Ustadz tuh kalau lagi ada konflik nih ya, ini biar kita bisa ada manfaatnya dilihat. Konflik sama mertua, tinggalnya sama mertua. Itu gimana baiknya kita Pak Ustadz? Sebaiknya gini, jangan pernah tinggal sama mertua ataupun orang tua. Karena ketika orang sudah menikah, disebutlah menempuh hidup baru. Menempuh hidup baru itu berarti hidup lama dan hidup baru. Hidup lama itu adalah hidup di tanggung orang tua, dan hidup baru adalah, mau tahu? Mau tahu? Setelah yang satu ini. Tetap di No Secret. No Secret.
yang tadi Jadi gini digantung, ya, menikah. Jadi menikah itu adalah menempuh hidup baru. Maksudnya hidup lama itu ditanggung orang tua, hidup baru adalah hidup menanggung. Menanggung buat laki Jadi, ya. Ya semuanya jadi harusnya sebaiknya harus punya sendiri, nggak boleh bergantung semua. Jadi supaya berasa tuh bahwa kalau yang laki-laki harus cari uang sendiri karena Iya. dia sudah tidak lagi ditanggung. Dia justru menanggung. Bukan menanggung beban batin Pak Ustadz. Oke, yang berikutnya Pak Ustadz kita mau bahas ini juga ada, ini lucu sih, ini fenomena postingan ya. Ada yang tausiah tapi jarak jauh videonya. Yang berikut ini coba kita lihat. Itu ngetes mikrofonnya bisa sejauh apa tuh sinyalnya ya kan Pak Ustadz. Ini komentar netizen coba kita baca dulu. Sampaikanlah satu ayat walau 1 kilometer. Jadi baligu ani walau ayat sampaikanlah pada kami walaupun 1 ayat bukan 1 kilometer. Gimana Pak Ustadz tapi Jadi gini, cara berdakwah orang-orang itu kan masing-masing beda. beda ya. Di zaman Nabi Musa pakai tongkat jadi ular. Nabi Isa menyembuhkan orang sakit. Kemudian Nabi Muhammad adalah syair Quran tadi. Jadi ibaratnya mohon izin kepada kita semua berdakwah dengan cara masing-masing silahkan. Mungkin metode dakwahnya seperti itu, berjarak, alhamdulillah. Alhamdulillah. Mungkin nggak pengen kelihatan wajahnya tapi kan suaranya bisa kita dengar. Iya, itu yang paling penting. Ada satu lagi ini tuh di postingan TikTok juga. Bener nggak sih Pak Ustadz yang bilang apa tadi? Jangan sampai kita menghadap. Ada coba nih. Mana? Jangan sampai kita nanti menghadap Allah dalam keadaan masih jomblo. Ustaz, benar nggak sih? Orang sudah mampu namun memilih untuk tidak menikah itu dilarang. Soalnya ada yang bilang janganlah bertemu Allah dalam keadaan jomblo. Nah nasib kita bertiga bagaimana ini? Itu tadi nasib kita bertiga gimana Pak Ustadz? Jadi gini, sebagian ulama juga ada yang meninggal sampai tidak memiliki istri. Ada beberapa nabi pun yang tidak punya istri sampai wafat. Nabi Yahya termasuk Nabi Isa alaihissalam. Jadi kalau berbicara tentang menikah, yang mungkin yang dimaksud di sini yang sudah mapan, mampu tapi tidak mau. Tidak mau. Kalau kita nggak ada alasan. Apa alasannya? Kalau kita? Karena kita kan ya udah. Kita kan ya udah. Kan udah kan. Udah bener-bener Udah pernah nyobain ya Pak Karena Ustadz? ada memang yang tidak pernah sama sekali dan orang kan pasti ada alasannya. Betul sekali. Pak Ustadz langsung buru-buru aja. Untung udah ada kredit title itu ya langsung. Kita nggak nanya-nanya lagi ke Pak Ustadz. Pak Ustadz terima kasih banyak loh. Berarti saya senior dalam menjomblo ya. Udah menjomblo ya? 7 tahun 6 bulan. 7 tahun. Oh berarti aku Deketan nih. Amin. Terima kasih juga udah main Terima kasih Pak Dadang semua. Kita ketemu lagi setiap hari ya di No Secret. No Secret. Makasih ya.